Halo, sahabat industri. Penasaran dengan perkembangan industri terkini? Yuk, ikuti kami belajar bersama sahabat industri. Halo, kalau kita bicara soal ekonomi nasional, industri itu ibarat mesin utamanya kan? Nah, di sesi kali ini, kita bakal membedah tuntas tulang punggung dari mesin tersebut, yaitu regulasi industri di Indonesia. Kita akan telusuri bareng-bareng, mulai dari undang-undang dasarnya, sampai gimana sih cara praktis mengurus kepatuhan di platform digital. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, sebelum kita masuk terlalu dalam, ada 4 kata kunci yang wajib banget kita pegang. Tertib, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Keempat kata ini bukan sekedar jargon manis loh, ini benar-benar visi utama. Bisa dibilang, ini adalah kompas yang mengarahkan setiap aturan industri di negara kita. Semua regulasi itu dirancang spesifik buat memastikan ekosistem bisnis kita nyampe ke tujuan fundamental ini. Jadi nggak cuma aman secara hukum, tapi ekonomi kita juga makin melesat. Untuk agenda hari ini, perjalanannya cukup simpel tapi padat. Kita mulai dari peran regulasi industri nasional, lanjut ke dasar hukum perindustrian utama, terus ngebahas klasifikasi dan legalitas usaha. Abis itu, kita kupas tuntas soal perizinan OSS berbasis risiko, dan terakhir soal standar Sianas dan industri hijau. Masuk ke bagian pertama, peran regulasi industri nasional. Pernah kepikiran nggak sih kenapa pemerintah sebegitu seriusnya mengurus sektor ini sampai menjadikannya pilar utama ekonomi? Jawabannya ada di rencana induk kita yang namanya Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau sering disingkat RIPIN untuk periode 20 tahun dari 2015 sampai 2035. Tujuannya tuh jelas banget, pemerintah pengen industri kita nggak cuma sekedar beroperasi, tapi benar-benar jadi motor penggerak ekonomi yang mandiri. Nggak cuma terpusat di satu titik aja ya, tapi strukturnya kuat dan merata sampai ke pelosok negeri. Dan yang paling penting sekarang, sejalan juga sama kemajuan industri hijau buat menjaga keseimbangan lingkungan. Lanjut ke bagian kedua, dasar hukum perindustrian utama. Sekarang, mari kita lihat pondasi hukum nyata yang membuat visi strategis tadi bisa berjalan di lapangan. Kalau kita perhatikan, evolusi hukum kita itu berjalan lumayan sistematis loh. Payung utamanya itu ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Nah, karena iklim investasi itu dinamis banget, regulasi ini kemudian dimodernisasi. Birokrasi yang tadinya ribet dirampingkan lewat Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Terus, gimana eksekusinya di lapangan? Nah, itu diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang sekarang jadi landasan operasional sistem perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi, makin kesini makin praktis nih. Tentu aja, semua aturan tadi nggak akan jalan tanpa ada konduktornya kan? Disinilah peran Kementerian Perindustrian sebagai otoritas pusat. Merekalah ujung tombak yang memastikan kalau pasal-pasal di atas kertas tadi benar-benar diterjemahkan jadi lingkungan bisnis yang tertib, kompetitif, dan pastinya sangat mendukung kelancaran operasional teman-teman pelaku usaha semua. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, klasifikasi dan legalitas usaha. Di sini kita bakal lihat gimana sih regulasi itu secara langsung menentukan struktur legal dari bisnis yang lagi Anda bangun. Nah, ini bagian yang sangat menarik. Skala bisnis industri Anda itu sebenarnya dikunci sama 2 faktor utama, berapa banyak tenaga kerja Anda dan berapa nilai investasi. Tapi ini di luar aset tanah dan bangunan ya. Aturannya begini, kalau pekerja Anda kurang dari 20 orang dan investasinya di bawah 1 miliar rupiah, Anda masuk klasifikasi industri kecil. Skala ini bakal naik bertahap jadi menengah, dan puncaknya masuk kategori industri besar kalau nilai investasinya udah tembus di atas 15 miliar rupiah dengan minimal 20 pekerja. Cukup jelas ya? Satu lagi yang sering banget bikin bingung para investor, apa sih bedanya izin perdagangan sama izin industri? Sederhananya gini, surat izin usaha perdagangan atau SIUP itu murni cuma buat aktivitas perdagangan atau jual beli umum aja. Tapi kalau bisnis Anda itu memproses bahan mentah sampai jadi barang yang punya nilai lebih, intinya ada penciptaan nilai tambah di situ, nah Anda wajib banget punya yang namanya Surat Izin Usaha Industri alias SIUI. Karena menciptakan nilai tambah itu adalah syarat mutlak dan DNA utamanya sebuah aktivitas manufaktur. Oke, kita bergeser ke bagian keempat, perizinan OSS berbasis risiko. Ini nih gerbang digital masa kini buat memulai operasional bisnis yang sah di Indonesia. Buat Anda yang mungkin belum tahu, perizinan nasional kita sekarang udah terpusat dan berkonsep digital penuh lewat platform yang namanya Online Single Submission atau OSS. Sistem ini udah pakai konsep berbasis resiko.
Jadi, birokrasi yang panjang itu udah dipangkas habis-habisan. Izin yang Anda butuhkan bakal disesuaikan murni sama skala usaha dan seberapa besar potensi bahaya atau tingkat resiko dari operasional industri Anda. Makin kecil resikonya, makin gampang urusannya. Proses di OSS ini benar-benar diformulasikan jadi sangat gampang. Pertama, Anda tinggal cari tahu aja kode KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang paling pas untuk mewakili produksi Anda. Langkah kedua, dari kode itu, sistem bakal mengevaluasi tingkat resiko bisnisnya. Terus yang ketiga, otomatis sistem akan menerbitkan dokumen legalitas yang Anda butuhkan, entah itu nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat standar, atau izin penuh. Alur terintegrasi ini benar-benar jadi sebuah terobosan buat ngasih kepastian hukum yang super cepat. Terakhir, kita sampai di bagian kelima, standar SIIN dan industri hijau. Di sini, kita ngomongin soal kepatuhan jangka panjang dan keberlanjutan. Penting buat diingat nih, dapat izin dari OSS itu bukan berarti urusan selesai. Begitu Anda punya izin operasional, Anda otomatis punya komitmen buat masuk ke Sistem Informasi Industri Nasional yang sering kita sebut SIINS. Jadi, pelaku usaha wajib banget meregistrasikan usahanya dan rajin melaporkan data perusahaan secara berkala di platform kepatuhan digital milik pemerintah ini. Nah, integrasi ini wajib diselesaikan maksimal 10 hari kerja setelah izin Anda keluar. Nggak ribet kok, cuma butuh 3 langkah simpel. Pertama, bikin akun baru pakai NIB Anda. Kedua, masukin detail operasional pabrik secara lengkap. Dan ketiga, tinggal ajukan permohonan tersebut secara online. Tujuannya apa sih? Supaya pemerintah punya basis data waktu nyata yang super akurat tentang kapasitas industri nasional kita saat ini. Selain itu, supaya produk Anda bisa bersaing keras di pasar, kualitasnya harus teruji kan? Makanya kita punya Standar Nasional Indonesia atau SNI. Produk Anda bakal dinilai secara ketat oleh lembaga sertifikasi produk yang diawasi langsung sama Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Kenapa ini penting banget? Karena standarisasi inilah yang jadi garansi kalau produk Anda itu aman buat konsumen, sekaligus punya nilai jual yang sangat kompetitif, baik di pasar domestik maupun global. Satu lagi yang lagi jadi sorotan global, industri hijau. Indonesia juga komitmen banget buat capai target nol emisi loh. Regulasi kita sekarang menuntut efisiensi sumber daya dan transisi energi terbarukan. Bahkan, udah ada penerapan nilai ekonomi karbon dengan mekanisme cap and trade buat menekan emisi manufaktur. Kepatuhan soal lingkungan ini hukumnya wajib. Tapi kabar baiknya, kalau fasilitas Anda sukses dapat sertifikasi industri hijau, pemerintah udah menyiapkan berbagai insentif strategis, termasuk pengurangan pajak yang pastinya sangat menguntungkan arus kas bisnis Anda. Jadi, semua instrumen regulasi yang udah kita bahas tadi, dari fondasi hukum, perizinan OSS yang cepat tanggap, sampai SINS dan komitmen lingkungan, itu dibikin bukan untuk menghambat bisnis Anda. Sama sekali bukan. Itu semua justru diciptakan untuk menstrukturisasi dan memperkuat ekonomi nasional kita. Pertanyaannya sekarang, strategi terobosan apa yang bakal Anda terapkan besok agar bisnis Anda nggak cuma sekedar punya izin, tapi benar-benar bisa tumbuh dominan di atas fondasi regulasi ini? Ingat, industri tertib, industri kuat, Indonesia berdaya saing. Terima kasih banyak udah mengikuti sesi kali ini. Sampai jumpa dan teruslah berinovasi.